mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat berbagi, tidak ada yang pantas rasanya kita ungkapkan di sore hari ini selain pujian kita, wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk menjadi salah satu di antara hambanya yang bisa memasuki bulan Ramadan. Kita sama-sama bisa bermuhasabah, kita sama-sama bisa memperbanyak amalan kita. Kita bisa sama-sama memohon ampun di banyak waktu yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih Allah juga, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Sebagaimana tujuan dari puasa kita. Nah, sahabat berbagi sekalian, di sore hari ini dari sahabat dompet sosial telah memilihkan tema untuk kita sama-sama ulas, yaitu menjadi orang tua yang mengerti perasaan anak. Tema ini adalah tema yang sangat menarik sebetulnya. Urusan perasaan ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena sesungguhnya yang menjadi bahan bakar perubahan setiap manusia itu adalah harga diri. Jadi perasaan ya dihargai oleh seorang anak itu sangat mempengaruhi seperti apa dia tumbuh. Banyak anak-anak yang kehilangan percaya dirinya, banyak anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang minder, anak-anak yang menjadi pemalu, anak-anak yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Sesungguhnya yang terjadi bukanlah karena dia betul-betul tidak bisa apa-apa, tapi karena anak ini diasuh dan hidup di dalam lingkungan yang tidak menghargai perasaan si anak ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita perlu belajar tentang bagaimana mengerti perasaan anak-anak. Banyak orang tua menganggap anak-anak ini adalah makhluk-makhluk yang mungkin tidak mengerti apa-apa. Sehingga tidak sedikit orang tua yang ketika bersikap dan berperilaku kepada anak ini seperti tidak menghargai anak-anak. Padahal ketika anak-anak ini lahir, mereka sudah membawa begitu banyak kelebihan. Ketika anak-anak ini lahir, mereka banyak sekali membawakan hikmah kepada kita sebagai orang tua. Tapi seringkali pintu-pintu hikmah itu tertutup justru karena orang tualah yang tidak mengizinkan hatinya untuk melihat hikmah dari anak-anaknya. Karena mereka menganggap remeh anaknya. Karena mereka menganggap anaknya bukan siapa-siapa. Dia menganggap dirinya lebih tahu, lebih pintar. Si orang tua menganggap dirinya lebih paham tentang banyak hal. Sehingga ketika anak berperilaku, anak berucap, anak berkata, seringkali anak-anak tidak dihargai, termasuk juga perasaannya. Perilaku orang tua yang kemudian tidak menghargai perasaan anak ini nanti yang membuat anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang seringkali menjadi anak-anak yang menghadirkan perasaan amarah. Karena sebetulnya sikap tidak menghargai perasaan anak ini juga adalah ciri dari kemarahan yang ada di dalam hati orang tua. Jadi tidak pedulinya orang tua pada perasaan anak ini sebetulnya adalah awalnya itu karena orang tua yang ada kemarahan di dalam hati. Maka tidak sedikit orang tua dalam mengajarkan anaknya, paling cepat mereka itu kemudian untuk berkata, berucap sesuka mereka tanpa kemudian memperhatikan perasaan anak mereka. Ketika mereka memerintah, ketika mereka menyuruh anaknya, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang menurut mereka benar kepada anak-anak mereka, mereka tidak memikirkan apakah kalimat yang mereka gunakan ini adalah kalimat yang baik. Mereka tidak memikirkan apakah kemudian ucapan mereka ini akankah melukai perasaan anak
Akankah anak merasa masih dihargai atau justru terluka perasaan anak ini? Inilah sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita perhatikan. Nanti kita akan bertemu dampak dari warisan kemarahan ini. Ketika anak-anak ini tumbuh, dibesarkan dengan tidak diperdulikan perasaannya, kalimat-kalimat yang kasar, atau mungkin ungkapan dari orang tua yang kemudian disampaikan kepada anak, wujud dari rasa kesal orang tua, dari kemarahan orang tua. Inilah nanti yang kemudian membuat anak-anak ini kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang menyebalkan. Kita kalau ketemu orang dewasa hari ini, sangat mungkin kita bertemu dengan orang tua, orang dewasa, atau mungkin teman-teman kita yang kadang-kadang menyebalkan. Tahukah kita sesungguhnya ketika orang ini menjadi orang yang menyebalkan, suka cari gara-gara, suka kemudian membuat situasi yang tidak nyaman, ya. Tiba-tiba kalau kita lihat dia ngeselin aja gitu. Jadi kalau ada orang ngeselin itu sebetulnya itu adalah cerminan dari perasaan dia yang seringkali sebetulnya dia tidak dihargai. Sehingga dia ingin kemudian melukai juga perasaan orang lain. Ingin membuat orang lain juga sebal karena sebetulnya dia sendiri pun tidak bahagia. Maka orang-orang yang tumbuh dengan pola asuh atau komunikasi yang tidak peduli pada perasaan ini nanti membuat anak-anak ini tumbuh menjadi sosok yang menyebalkan, emosional, meledak-ledak kemarahannya. Mungkin kadang ada juga yang agresif, ada juga yang mungkin kemudian menjadi pelaku-pelaku bullying, ya, atau perundungan. Ya, bahkan kemudian kalau hari ini kita lihat di sosial media, ketika ada postingan-postingan, kita lihat kolom-kolom komentar, banyak sekali orang yang kemudian ketika dia mengucapkan sesuatu, menuliskan sesuatu di kolom komentarnya, dia tidak peduli dengan apa yang dia tulis. Dia hanya keluarkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang kasar. Sesungguhnya perilaku kasar bersosial media, perilaku kasar dalam berinteraksi ini adalah akibat dari adanya suasana yang tidak sehat di dalam jiwa. Yaitu karena memang dirinya sendiri pun seringkali tidak dihargai perasaannya. Makanya kalimat yang buruk, ya, kadang-kadang kalau dia tidak suka, seringkali dia menyebutkan nama-nama hewan, ya, bahkan ketika dia marah, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang kotor. Ini banyak sekali kita temukan hari ini, ya. Anak-anak remaja, ada istilah hari ini toksik, gitu kan. Jadi main game tapi kalimatnya, ucapannya buruk dan seterusnya. Ini apa yang terjadi? Kita perlu menyadari bahwa ada seperti rasa kesenangan di dalam hati mereka ketika mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar. Maka yang perlu disadari adalah seringkali perasaan yang terjadi, ya, di dalam hati anak-anak yang kemudian membuat mereka menjadi kasar itu adalah seringkali karena tidak dihargai oleh orang tua. Orang tua yang kemudian tidak menghargai perasaan anak, contoh misalnya, anak sudah berusaha melakukan kebaikan, ya, perbuatan baik, tapi orang tua seringkali ketika anak berbuat baik, mereka justru lebih sering fokus kepada sisi negatif. Orang tua lebih suka mengkritik anaknya, melihat hal-hal buruk dari anaknya. Sementara hal baik yang dilakukan anak-anak ini akhirnya seperti tidak terlihat. Maka tidak jarang anak-anak itu yang kemudian tumbuh menjadi dewasa, tapi tumbuhnya mereka merasa bahwa mereka ini tidak ada baiknya di mata orang tua mereka. Bahkan ada banyak kasus yang kemudian terjadi, anak-anak ini tumbuh yang awalnya dari kecil, ya, yang terjadi adalah karena orang tuanya yang tidak menghargai mereka. Ketika dia tumbuh menjadi semakin besar, mulai masuk ke sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya di sekolah, ya, yang mungkin secara fisik lebih besar badan dia daripada temannya, mulai dia melakukan tadi itu, aksi-aksi bullying tadi itu. Dia merasa senang ketika melihat teman-temannya ini masuk dalam masalah. Dia merasa bahagia ketika dia kemudian berbuat
sesuatu yang membuat tidak nyaman orang lain. Hari ini kita tahu juga ada istilah prank, ya, itu ngusilin orang, ngerjain orang. Ini adalah juga sebetulnya adalah wujud dari suasana perasaan yang tidak bahagia di dalam hati. Maka penting bagi kita orang tua untuk sama-sama belajar bagaimana kita memahami perasaan anak kita, mengerti perasaan anak kita, agar anak-anak kita menyadari bahwa dia adalah manusia yang sangat mungkin juga salah, tapi juga dia punya banyak sekali sisi kebaikan. Orang tua perlu berlatih untuk melihat sisi positif dan kebaikan dari anak, melihat maksud-maksud baik anak di balik apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak. Maka sahabat sekalian, kita perlu menyadari ketika tadi kita mengatakan saat anak-anak itu tidak dipedulikan perasaannya, itu adalah buah dari kemarahan. Ya, tapi sayangnya banyak orang tua yang beranggapan kemarahan itu adalah cara orang tua untuk mendidik dan mendisiplinkan anak-anak mereka. Ini perlu kita sadari bahwa belum pernah terjadi, ya, dimanapun anak-anak soleh dan soleha itu tumbuh, ya, menjadi anak-anak yang baik itu karena kemarahan. Sangat mungkin mereka memang tumbuh, kemudian seolah-olah terlihat seperti disiplin, tapi sebetulnya perasaan mereka hancur, terluka, yang akhirnya nanti ketika mereka menjadi orang tua, mereka pun meneruskan perilaku kasar kepada anak-anak mereka. Seolah-olah mereka disiplin, tapi sebetulnya yang terjadi adalah luka batin yang luar biasa. Akhirnya anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang jauh dari kebahagiaan. Ini yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Sisi lain, sahabat sekalian, ketika kemudian kemarahan inilah yang dijadikan kebiasaan dalam mengasuh anak, ketika anak-anak dididik tanpa memperhatikan perasaan mereka, maka kita perlu tahu, ya, di bagian otak manusia itu kan ada banyak tuh. Ada bagian batang otak, ya, ini juga biasa disebut dengan otak reptil. Fungsi dari otak reptil ini, ya, itu sudah bekerja sejak anak dalam kandungan sebetulnya. Gunanya adalah untuk mengendalikan sistem pertahanan diri bagi manusia. Jadi otak reptil ini sebetulnya tidak hanya ada pada manusia, tapi juga pada hewan. Nah, ketika kemudian si otak reptil ini bekerja, maka dia bekerjanya itu cepat, ya, refleksnya cepat, sehingga ketika anak sering dimarahi oleh orang tuanya, maka yang terjadi adalah ketebalan di batang otak ini, di otak reptil ini, sehingga ketika dia terjadi penebalan di otak reptil ini, refleksnya justru adalah refleks yang buruk. Maka kita sering nanti bertemu untuk kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan anak-anak, kata-kata yang kasar dan seterusnya, karena sebetulnya dia itu disiapkan untuk itu, tapi seringkali orang tua tidak menyadarinya bahwa anak ini telah menjadi kasar itu karena ucapan dan perilaku orang tua yang menghancurkan perasaannya. Orang tua yang tidak mengerti perasaan anak, anak sudah berusaha berbuat sebaik yang dia mampu, tapi memang itulah batas kemampuan kebaikan yang dia bisa. Namun tidak sedikit orang tua menuntut tanpa memperhatikan perasaan anaknya. Anak dikejar seperti diikutkan ke dalam perlombaan yang tidak ada ujungnya. Akhirnya seringkali refleks anak ini menjadi buruk dengan keluar kalimat-kalimat yang buruk karena otak reptilnya bekerja ingin menyelamatkan dirinya dengan refleks-refleks yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa sahabat sekalian? Kemarahan ini, ya, ucapan yang kasar, tidak mengertinya orang tua pada perasaan anak, ini juga seringkali tidak disadari bahwa kemarahan orang tua ini seringkali berdampak pada kehancuran pada sel otak anak. Jadi kalau kita lihat di slide ini, ya,
Jadi bisa menghancurkan sel otak anak. 100 miliar sel otak aktif ya, dan 900 miliar sel otak pendukung. Jadi totalnya ada 1 triliun. Itu setiap kali anak menerima kemarahan, maka ada yang terputus. Jadi Allah sudah ciptakan anak-anak kita itu dengan kondisi sebaik-baiknya. Rangkaian sel-sel otaknya juga luar biasa. Nah, jadi berdasarkan riset, kalau saja otak dipakai belajar terus-menerus setiap detik, ya, dan terus-menerus diisi, otak itu akan penuh dalam 30 juta tahun. Jadi dahsyat sebetulnya otak manusia itu. Tapi yang perlu kita ingat di baris terakhir dari slide ini, satu teriakan dari orang tua, ya, kemarahan orang tua ini bisa kemudian merusak 10.000 sel otak anak. Apalagi anak-anak masih kecil. Ada namanya dendrit. Jadi ketika dia terkejut karena kemarahan, itu bisa putus sel-sel otak anak ini. Berikutnya apa yang terjadi ketika hancur perasaan anak ini atas ungkapan dan perilaku orang tua? Ya, anak-anak ini rusak memori jangka pendek. Jadi kalau ditanya, itu seringkali jawaban-jawabannya itu jawaban yang singkat, karena memorinya sebetulnya telah terganggu. Gitu. Jadi kalau ditanya, jawabannya nggak tahu, ya gitu deh, biasa aja. Gitu. Itu karena apa? Karena memori jangka pendeknya rusak. Nah, maka kita perlu kemudian memperhatikan seperti apa anak-anak kita tumbuh dengan memperhatikan perasaan mereka. Sebagian besar kerusakan anak adalah karena orang tuanya. Ini perlu kita sadari, bukan lingkungan lain. Tapi lingkungan terdekat itu adalah keluarga dan orang tua. Setiap anak terlahir cerdas, orang tua lah yang membuat anaknya itu menjadi bodoh karena pengaruh pola asuh dari orang tuanya. Orang tua yang lebih sering mengkritik anak, orang tua yang lebih sering fokus kepada kelemahan anak, orang tua yang terus mengungkapkan kalimat-kalimat yang menghancurkan perasaan anak. Inilah yang akhirnya membuat anak-anak ini merasa dirinya tidak bisa apa-apa dan tidak layak untuk kemudian dibanggakan oleh siapapun. Maka nasihat bagi kita orang tua adalah penting bagi kita untuk belajar mengendalikan diri kita. Agar jangan sampai kita menjadi orang tua yang mudah marah. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang banyak fokus kepada kelemahan-kelemahan anak kita. Jadi seakan-akan anak kita tidak punya sisi baik. Maka cobalah berlatih untuk fokus melihat sisi baik dari anak kita. Sekecil apapun itu, kita perlu mengapresiasi kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, karena sebetulnya ketika kita fokus kepada kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, disitulah nanti kita bisa melihat begitu banyak sebetulnya sisi baik dari anak kita. Dan kalau anak kita menyadari bahwa dia punya orang tua yang sering mengapresiasi kebaikan yang ada pada dirinya, maka inilah yang membuat anak-anak kita merasa ya, dia memiliki orang tua yang sangat mencintai dia. Perasaan dihargai oleh orang tua. Kesadarannya bahwa dia memiliki orang tua yang mencintai dirinya. Kesadaran anak bahwa dia memiliki orang tua yang mengerti perasaannya. Inilah yang membuat anak menjadi tumbuh, menjadi lebih baik, membuat anak menjadi tumbuh, menjadi lebih lembut, menjadi anak yang lebih peduli, menjadi anak yang hadir, menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasanya ini yang menjadi pengantar kita di sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Berikutnya kalau ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini materinya Bang Lubis tentang ini ya, kondisi anak ya. Ya, bagi sobat berbagi sekalian yang mengikuti kajian ini di Zoom, silahkan kalau ingin bertanya, mengangkat tangannya atau raise hand.
Ya, silakan ada yang ingin bertanya ini dari Bu Sari, dari Buleleng. Bang Lubis mau tanya, silakan Bu Sari. Kalau ingin langsung menyampaikan dengan suaranya bisa unmute ya dan menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak mau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Silakan Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, anak saya tuh waktu